Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi kita dimanapun kita berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimana berkat rahmatnya lah kita masih menikmati karunia-karunia rizki yang melimpah di dunia ini, sebagai bentuk daripada tanda rasa syukur kita, sebagai bentuk tanda pengabdian kita, sebagai bentuk tanda bahwa kita sungguh-sungguh membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa konten Abah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tak lupa marilah kita mencurahkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana berkat ajakannya lah, ya, berkat bimbingannya lah, berkat tuntunannya lah kita masih ada di dinul Islam, dinul yang diridhoi oleh Allah, dinul yang membawa keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah, tak lupa Abah pun mengucapkan ya banyak-banyak terima kasih kepada para pemirsa konten Abah yang sudah hadir menyimak konten Abah, berpartisipasi, memberikan dukungan ya, baik berupa komentar-komentar ya, maupun subscribe, like, and share ya. Disinilah bentuk keakraban kita, disinilah bentuk persahabatan kita, yang dimana tadinya kita tidak saling mengenal. Di konten Abah kita insya Allah akan saling mengenal siapa kita semuanya. Para pemirsa konten Abah, tak lupa Abah pun selalu ingin mengiringi doa kepada para pemirsa konten Abah, yaitu semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan tuntunan bimbingan kepada kita semuanya, agar kita ditetapkan hati kita, ditetapkan dengan iman Islamnya, agar Allah meridhoi apa yang kita lakukan sebagai bentuk peribadahan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah melimpahkan karunia rizki kepada kita yang luas ya, umur yang panjang yang berkah, dan diberikan kemudahan-kemudahan di dalam pekerjaannya, baik yang sedang mencari pekerjaannya ataupun mencari jodoh dan sebagainya ya. Mudah-mudahan Allah semua berikan kemudahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah, topik pembahasan pada kesempatan ini yaitu sebuah topik yang memang perlu Abah sampaikan, bahwasanya Sang Satria Piningit mengajak dengan kuat kepada umat manusia untuk mensinkronisasi ibadah kita di zaman akhir ya. Mensinkronisasi ibadah kita di zaman akhir. Artinya apa maksudnya? Mensesuaikan bentuk ibadah kita di zaman akhir, atau istilahnya sesuai dengan tuntutan zaman. Nah, para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ajakan yang kuat ini adalah daripada proses bagaimana Sang Satria Piningit ya, yang dengan sendirinya hatinya telah berbicara ya kepada alam ini ya. Jiwanya telah bersinergi dengan alam ini ya. Maka ketika Allah memberikan suatu bentuk hidayah kepada Sang Satria Piningit, itu adalah suatu bentuk yang harus ya diketahui oleh umat manusia.
yaitu bahwasanya Sang Satria Piningit ya, adalah manusia yang memiliki akan tingkatan ibadah yang begitu tinggi gitu, yang dimana beliau bisa membersihkan diri sampai mensucikan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah suatu proses di mana perjalanan penggemblengan seorang Satria Piningit yang diberikan amanah oleh Allah, lalu dibimbing, diarahkan. Ya. Gitu. Memang beliau orang susah, orang miskin. Ya. Tapi itu menurut kita. Tetapi sebenarnya beliaulah orang kaya, orang yang diamanahin oleh Allah mewarisi harta dunia. Tapi di mata kita dia orang susah, orang miskin. Tapi sebenarnya beliau adalah orang kaya. Di mata kita dia, Satria Piningit, adalah orang yang tidak berilmu, tidak memiliki kekuatan, kelebihan dan sebagainya. Itu di mata kita. Tapi di mata dirinya, ya, kalau Allah sudah ridho kepada manusia, kepada hambanya, apapun diberikan. Makanya bentuk pertolongan kepada Sang Satria Piningit adalah apa? Allah menjaga beliau daripada perbuatan manusia-manusia yang ingin menzolimi. Nah, disinilah yaitu apa? Sang Satria Piningit mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mensucikan diri untuk apa? Untuk marifatullah, agar terjadi suatu bentuk peribadahan hablum minallah yang begitu kuat. Bahasa kita mungkin komunikasi ya, antara hamba kepada Tuhannya, yaitu Allah Sang Pencipta. Begitu kuat. Ya, disinilah bentuk daripada bagaimana. Karena apa? Karena memang zaman yang dimana ya diprediksikan tahun 2023 sampai ke sana itu akan mengalami suatu bentuk perubahan yang sangat global dan besar. Yang dimana di dalamnya sebuah perubahan zaman itu ada seleksi alam, dan setiap manusia akan diseleksi mana yang perlu diselamatkan, mana yang tidak selamat gitu. Karena hidup ini cuma hanya dua pilihan, antara selamat dan tidak selamat. Nah, untuk mencapai daripada keselamatan di zaman akhir, salah satunya apa? Ajakan yang kuat dari Sang Satria Piningit yaitu apa? Mari kita mau belajar tolabul ilmi, mengenal Allah atau kembali kepada Allah, atau istilahnya ma'rifatullah. Dengan cara apa? Dengan cara memperbaiki hati manusia. Jadi ibadahnya bukan lagi di zaman akhir itu ibadahnya hanya ibadah johir, tapi apa? Ibadah batin yang betul-betul dibutuhkan. Batin yang betul-betul dibutuhkan. Karena apa? Karena dimensi tahun 2023 itu dimensinya bukan alam johir aja, tapi apa? Alamul ghaib pun bercampur dengan manusia. Bersinergi, ada yang menyesuaikan dan ada juga yang berbenturan. Iya, kalau berbenturannya kita sudah siap dengan jiwa raga ya, dengan batin kita, johir kita betul-betul sudah yakin bahwa Allah itu ada dan melindungi kita. Tapi ketika kita tidak mengenal akan hal seperti ilmu seperti itu,
maka yang ada apa? Cuma hanya akan disapu, diseleksi oleh zaman. Makanya kalau kita melihat ke belakang sudah berapa juta manusia yang terkubur hidup oleh tanah, oleh air, oleh pembangunan yang karena gempa dan sebagainya. Jadi di zaman ini bukan lagi berbicara tentang apa yang kita lakukan suatu bentuk perbuatan dosa. Ya. Kalau hal itu seperti kejahatan, maksiat dan sebagainya, pembunuhan dan sebagainya, jelas itu berdosa. Dan itu sudah ada takaran dan tulisannya. Tetapi di zaman ini bukan lagi itu yang dibicarakan dan dibahas, yang akan dibawa oleh diri kita, yaitu apa? Berupa tanaman keimanan kita. Apa? Yaitu apa? Memarifatkan diri kepada Allah agar betul-betul Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu betul-betul terrealisasi. Dari bumi ke langit. Ya, penyanggahnya adalah iman. Dari ujung kali ke sana, dari pinggir kali yang di sana ke sini, menyambungnya adalah sebuah jembatan baik kayu maupun bambu. Tetapi ketika bumi dengan langit adalah iman. Iman yang di mana, Bah? Iman yang ada di qalbu. Disinilah kita harus betul-betul kuat dan menghidupkan kalimat Allah di dalam hati kita, agar semuanya terang benderang. Ketika zaman mengalami suatu kegelapan, kita sudah siap dengan segala sesuatunya. Bukan lagi berbicara jangan dipaksakan atau tidak dipaksakan, tapi ini sebuah solusi, jalan keluar. Masa kita mau beribadah dari semenjak kita belajar ya di bangku sekolah tentang ilmu agama cuma itu saja, hanya sekedar itu saja yang dibahas, yang didapatkan. Ini harus ada pengembangan, ini harus ada bentuk tambahan, ini harus ada bentuk peningkatan ibadah. Ya kalau enggak ya tergilas oleh zaman. Kita tidak mau seperti itu. Kita tidak mau seperti itu. Bagaimanapun juga kita harus betul-betul memperbaiki iman kita ketika kita sudah masuk di zaman akhir, yang dimana diprediksikan tahun 2023 adalah zaman suatu awal zaman yang dimana proses pengalaman kegelapan kehidupan, baik itu secara ekonomi, sosial, budaya, politik dan sebagainya, termasuk alam ini. Jangan mau terkecoh oleh daripada permainan dunia dan sandiwara gurau. Tetap yang selamat adalah orang yang mengasingkan diri untuk memarifatkan diri atau menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah. Mungkin para pemirsa konten Abah ada yang punya pandangan lain tentang ajakan Sang Satria Piningit, mengajak kepada umat manusia, mari segera berubah ya, untuk meningkatkan iman kita, untuk mempertebal iman kita, untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Kita sudah dikenalkan dengan ilmu syariat, rukun iman, rukun Islam. Kita belajar rukun iman, rukun Islam. Satu persatu kita paham, kita amalkan. Tetapi ketika sampai hakikat, walaupun Allah hanya sedikit memberi ilmu hakikat, tetapi sudah banyak dijabarkan oleh para nabi dan para wali. Itu sebagai pengetahuan kita. Bagaimana kita mengenal tentang jati diri kita.
kita sebagai manusia. Jadi bukan selama ini kita menunjuk orang, tetapi kita apa? Mengkoreksi diri kita sendiri. Ya. Seperti itu. Ya. Baru kita tingkatkan dari syariat, mengenal ilmu hakikat bagaimana penciptaan tentang tujuh alam yang Allah ciptakan dari bumi, dari langit sampai bumi dan seisi-isinya. Begitupun sifat-sifat daripada hamba-hamba Allah yang Allah ciptakan bagaimana, ya, dan sebagainya, apapun fungsi dan sebagainya, itu kita kenal dalam ilmu hakikat. Lari ke torikotnya apa? Bentuk wiridan amalan, jalan menuju marifatullah, karena terakhirnya marifatullah harus betul-betul, yaitu apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini salah satu daripada tangga daripada belajar meningkatkan ibadah dari syariat ke hakikat, tarikat ke marifat. Ini sudah zamannya. Gitu ya. Sudah zamannya. Bukan hanya kita sekedar menguasai teori, ya. Teori cuma hanya untuk membekali daripada konsep pemikiran kita. Tetapi intinya adalah apa? Yaitu apa? Menggebuk hati kita agar bersih. Kalau hatinya sudah oke, lari ke jantung oke, lari ke otak oke, lari ke mata oke, ya. Semuanya jadi oke. Ya. Bagaimana yang di kidul oke, yang di utara oke, yang di timur siapa, yang di barat oke banget, Tuh. Jadi empat ini harus kita kuasai. Syariat, hakikat, tarikat, marifat. Ngalor ngidul ngetang ngulon. Karena definisi isi daripada perjalanan zaman ini tentang berbicara empat konsep yang berjalan. Di Satria Piningitnya 4 konsep, di alamnya pun 4 konsep, yang digebogin ke bawah 4 konsep, yang dikeluarin dari bumi 4 konsep, semua 4 konsep, buminya ke, mau tanahnya ke, buminya mau airnya ke, mau anginnya, mau apinya, pokoknya 4 konsep udah. Tapi yang satu belum banyak disentuh oleh manusia, apa? Memancarkan hatinya, menghidupkan kalimat Allah di dalam hatinya. Itulah yang dikata Nuril Mubin, itulah yang dikata Nurullah, itulah yang dikata qalbun salim. Hati-hatinya yang tenang, yang selamat, tidak penuh dengan gundah gulana. Nah, seperti inilah. Oke, para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah, Abah cukupkan sampai di sini saja, ya, yaitu pembahasan tentang bagaimana kuatnya ajakan sang Satria Piningit untuk memarifatkan diri kepada Allah di zaman akhir. Para pemirsa konten Abah yang dirahmati Allah, kalau seandainya penyampaian ini ada kata-kata yang salah, ya, kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maafnya seluas-luasnya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.